Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai materi membangun negara berkeadaban. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairul Mustaqim. Perkenalkan, nama saya Rizwan Fajar Subianto. Perkenalkan, nama saya Diva Egalita Adliyah. Oke, langsung saja pengertian negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, state, stat, atau etat. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau suatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara berarti organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, tujuan negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang-orang yang mendiamini. Negara harus memiliki tujuan yang harus disepakati oleh seluruh warga negara. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain 1. Memperluas kekuasaan. 2. Menyelenggarakan ketertiban umum. 3. Mencapai kesejahteraan umum. Berdasarkan pembukaan dan penjelasan UUD 1945 tersebut, negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Ada beberapa unsur pokok dalam suatu negara, yaitu 1. Rakyat. Merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. 2. Wilayah. Wilayah merupakan unsur negara yang harus terpenuhi. Wilayah mencakup daratan, perairan, samudra, laut dan sungai, dan udara. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Didirikannya sebuah negara. 4. Pengakuan negara lain. Pengakuan negara lain yang meliputi 1. Pengakuan de facto dan yang kedua pengakuan de jure. Teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori kontrak sosial atau social contract. Menurut teori ini, negara diletakkan untuk tidak berpotensi menjadi negara tiranik karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Teori ini beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat barat. Yang kedua, teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini berpendapat bahwa hak memerintah yang dimiliki oleh para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa dan mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang ketiga, teori kekuatan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya sebuah negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuasaan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara. Bentuk-bentuk negara. 1. Negara kesatuan. A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Merupakan sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat. B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Merupakan sistem yang memberikan kesempatan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. 2. Negara serikat. A. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Monarki terbagi dua, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. B. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. C. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan
kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, jujur, aman, dan adil. Hubungan negara dan warga negara. Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik yang harus dijalankan secara selaras. Dalam kodratnya sebagai warga negara, seseorang harus menjalankan aturan-aturan yang ada di negara agar tercipta suatu negara yang harmonis. Sebaliknya, negara berkewajiban melindungi hak-hak warganya dan memenuhi segala kebutuhan warganya, agar warga negara dapat hidup layak dan sejahtera. Membangun demokrasi dan mencegah disintegrasi bangsa. Tujuan demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dengan kesejahteraan. Dua hal dalam sejarah hidup manusia diperjuangkan secara kontan. Oleh sebab itu, wajar jika saat ini demokrasi pun menjadi pilihan mayoritas negara di dunia. Ancaman disintegrasi bangsa di beberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat, bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat. Segelintir elit politik lokal maupun elit politik nasional dengan menggunakan beberapa isu global. Isu tersebut meliputi isu demokratis, HAM, lingkungan hidup, dan lemahnya penegakan hukum serta sistem keamanan wilayah pembatasan. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan. Upaya pencegahan disintegrasi bangsa meliputi 1. Memberikan pemahaman meliputi patriotisme. Upaya pencegahan disintegrasi bangsa yang dilakukan adalah masyarakat harus memiliki jiwa patriotisme atau cinta tanah air. 2. Menghilangkan hal-hal yang berbau primordialisme. Primordialisme merupakan sebuah pandangan atau sikap yang memegang kuat mengenai hal-hal yang sudah dibawa sejak kecil. Hal-hal tersebut bisa berhubungan dengan tradisi, kepercayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. 3. Rakyat harus punya sikap selektif. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada pihak-pihak yang saat ini sudah berusaha untuk memecah belah bangsa. Usaha pemecah belah bangsa tersebut biasanya dilakukan dengan membawa isu-isu yang sensitif, seperti agama. 4. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Upaya mencegah disintegrasi bangsa juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Saat ini kepercayaan masyarakat menurun terhadap lembaga-lembaga yang sebelumnya dinilai masyarakat memiliki kredibilitas dan netralitas. Dan yang terakhir, nomor 5, melawan berbagai gerakan separatis. Pemerintah juga harus melawan berbagai gerakan separatis yang muncul yang dapat mengganggu stabilitas negara. Tentu hal ini juga harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat di dalam mengakses berita tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.